Oke, kita akan coba share ya tentang salah satu platform digital atau online tools yang kita bisa pakai dalam pembelajaran online. Salah satunya adalah Flipgrid. Ya, dia mirip ya sebenarnya dengan Padlet. Padlet. Oke, di sini kita bisa daftar sebagai pendidik. Kemudian kalau misalnya kita sudah punya akun, berarti kita langsung ke sini. Kalau kita belum punya akun, berarti kita sign up dulu. Terus kalau kita mau join diskusi tanpa harus sign up, itu juga bisa kita masukin kodenya. Dan kita coba, karena saya sudah buat akun ya, kita masuk bisa lewat Google, pilih akun Google. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih topik diskusi, macam-macam tools yang bisa dipakai ya. Dan memang dia menggunakan bahasa Inggris ya, jadi kita bisa uh, sambil belajar untuk bahasa Inggris. Kemudian di sini sudah sedia topik ya, kita mau discovery tentang apa, deep breathing misalnya sudah ada videonya ya. Kalau belum berarti kita harus buat gitu ya videonya, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Kemudian bisa ada aktivitas. Nah, aktivitasnya untuk siswa gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan ini sebagai kelas online kita ya, jadi supaya ada record gitu, aktivitas siswa apa. Ini bisa untuk membuat koleksi video dari berbagai macam topik. Kemudian di sini sama ini juga untuk share ide kapan aja gitu ya, kita mau record video terus kita menyampaikan apa yang ingin kita ajarkan ke siswa kita. Kemudian ini kita terkoneksi dengan pengguna Flipgrid di negara lain bahkan atau di daerah lain seperti ini. Ada country, kita bisa pilih. Nanti kita bisa saling berbagi. Yang paling umum sih biasa dipakai itu yang saya tahu discussion ini ya. Jadi kita mau tahu nih, di sini bisa menciptakan sebuah topik ya, membuat sebuah topik. Mulai diskusi dengan menciptakan topik dengan siswa kita, komunitas kita atau keluarga kita, kemudian share the kodenya. Ya, kemudian di sini setup diskusinya dengan pertanyaan ya. Kemudian bisa menambahkan siswanya nanti. Misalnya kita tambahkan KBM online atau pembelajaran jarak jauh. Misalnya kita mau minta mereka bikin videonya berapa menit, 3 menit misalnya, seperti itu. Kemudian setelah itu, nah di sini ada pilihannya. Akses kontrolnya bisa private, bisa public ya. Nah, kalau public dia tidak perlu terhubung dengan kelas. Kalau private tadi kan dia harus ada daftar siswanya seperti itu. Ya. Di sini kita harus menambahkan secara manual atau bisa menggunakan. Nah, kalau kita menggunakan membuat kelasnya berdasarkan nama-nama siswa, berarti kita harus memasukkan namanya seperti ini. Kalau kita ketik satu-satu seperti ini manual agak lama.
Tapi kalau mau kita bisa bikin filenya. Kita bisa download template-nya di sini, kemudian nanti kita upload gitu ya. Nah, dalam bentuk CSV file seperti ini. Nah, dia bentuknya seperti ini ya. Student template, misalnya first name-nya Jumerti, last name-nya Ulfa, ID-nya kita buat Ulfa ID. Nah, kita upload di sini di student template ini. Nah, di sini kan udah masuk nih Jumerti Ulfa, Ulfa ID. Ya. Tapi berarti itu hanya yang masuk di sini terus menggunakan username ID-nya aja yang bisa masuk. Tapi kalau kita mau share itu tanpa harus membuat daftar nama, kita bisa masukkan langsung ke public. Tapi kalau mereka mau join di dalam topik ini, kita harus menggunakan mereka harus sign in dulu. Jadi harus punya akun di Flipgrid ini. Ya, jadi ada dua pilihan ya. Private itu memang kita harus masukkan dulu data-datanya dan ini kita share ke siswa kita. Jadi kalau mau join, walaupun dia tidak sign in di Flipgrid, mereka langsung masukin username-nya ini aja. Misalnya kita buat public aja ya. Terus langsung create topic. Oke, ini sudah ada nih Flipgrid-nya. Misalnya kita mau masukkan ini ke Google Classroom. Yang paling umum tuh biasanya kan ke Google Classroom ya. Terus learning, pilih tindakan, bisa buat tugas, ajukan pertanyaan. Oke, kita ajukan pertanyaan aja. Nah, ini sudah ada linknya ya. Flipgrid KBM online. Pertanyaannya apa saja? Ada batas waktu. Oke, saya langsung tanyakan di sini. Kita bisa lihat dia langsung ke sini. Oke. Jadi seperti itu ya untuk